Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Muhib. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Materinya yaitu bersih itu sehat. Submaterinya yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Nanti kalian tonton video ini sampai selesai agar paham arti tentang mengenal arti bersih dan sehat. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, masih semangat kan hari ini? Kita belajar pelajaran keempat. Materinya bersih itu sehat. Adapun submaterinya adalah mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kamu subscribe dulu. Bagi kamu yang belum subscribe, pencet tombol like dan share apabila video ini bermanfaat. Kita mulai pembelajarannya. Mengenal arti bersih dan sehat. Submaterinya itu ya. Yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran. Kalau suci artinya bebas dari hadas dan najis. Lihat tuh gambar di bawah, ada seorang anak sedang mandi. Apa perbedaannya antara hadas dan najis? Hadas adalah keadaan kita sebelum bersuci. Misalnya belum berwudu atau belum mandi besar, kita sudah pipis belum berwudu, atau kita sudah BAB tapi belum berwudu, itu kita namakan dengan hadas. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Misalnya darah, nanah, air pipis, kotoran binatang, dan sebagainya. Tapi tidak semua kotoran itu adalah najis. Contohnya, misalkan kamu bermain cat, tangan kamu terkena cat. Nah, itu bukan najis sebenarnya. Atau kamu bermain tanah, itu juga bukan najis sebenarnya. Tapi akan menjadi najis apabila di tanah tersebut itu tercampur dengan kotoran binatang. Paham ya? Yang ketiga, najis itu pasti kotor. Tapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, atau cat, atau ludah. Yang keempat, bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Sekarang kita akan membahas hadas dulu. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi besar. Misalnya mimpi basah bagi laki-laki, atau datangnya haid, atau datangnya bulan bagi perempuan. Nah, caranya menghilangkannya kita harus mandi besar. Untuk menghilangkannya, contohnya itu ada gambar anak sedang mandi besar. Yang kedua, hadas kecil adalah yaitu hadas yang disucikan dengan wudu. Misalnya
pipis, buang air besar, kentut, dan semua hal yang membatalkan wudhu. Misalnya setelah tidur itu juga batal ya, itu juga termasuk hadas kecil. Contohnya itu gambar anak sedang berwudhu. Sekarang keadaan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Yang pertama, tubuh atau badan harus bebas dari hadas dan najis. Sebelum kita beribadah, misalkan sholat atau misalkan kita mau puasa, nah tubuh itu harus bebas dari hadas dan najis. Yang kedua, pakaian dan alat sholat harus bebas dari najis. Karena itu, kalau pakaian kita terkena najis, itu harus kita bersihkan. Yang ketiga, tempat harus bebas dari najis. Misalkan di masjid ada kotoran cicak atau kotoran tikus, harus kita bersihkan dulu. Bahkan ketika kotoran tersebut menempel di sajadah, itu harus kita bersihkan dulu. Sekarang kita akan belajar tentang anggota-anggota tubuh yang harus dibersihkan. Yang pertama, badan harus dibersihkan dengan mandi teratur. Minimal dengan mandi 2 kali sehari ya. 2, kuku yang panjang itu juga harus dipotong. Kenapa? Karena apabila kamu memegang benda yang kotor, misalnya tanah, nah tanah itu bisa menempel di sela-sela kuku kita dan itu bisa termakan oleh kita dan bisa berbahaya, bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menyikat gigi secara teratur. Setelah makan pagi dan sebelum tidur, sikat gigi yang benar itu dari atas ke bawah ya, bukan menyamping. Yang keempat, biasakan selalu mencuci tangan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan najis? Najis itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, najis ringan. Yang kedua, najis sedang. Yang ketiga, najis berat. Nah, najis ringan misalnya pipis bayi laki-laki kurang dari 2 tahun cukup dipercikan air saja. Tapi ini hanya berlaku untuk bayi laki-laki saja ya. Yang kedua, najis sedang. Dibersihkan dengan air sampai kotorannya hilang, yaitu dari baunya, dari rasanya, dari bentuknya. Yang ketiga, najis berkategori berat, misalnya jilatan anjing, sesuatu yang berkaitan dengan babi. Dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan. Sekarang kita akan belajar membersihkan tubuh setelah keluar kamar mandi atau WC. Yang pertama, membersihkan tubuh setelah buang air kecil maupun besar. Ini disebut istinja. Yang kedua, istinja sebaiknya menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air, boleh menggunakan benda kering seperti batu, kayu, tisu, dan sebagainya. Yang ketiga, sebelum masuk dan keluar kamar mandi, biasakan membaca doa. Kalau doa masuk kamar mandi, doanya apa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau doa keluar kamar mandinya apa ya? Siapa yang tahu? Ya, ini doanya. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.